Kemarin juga rekamannya ada, lupa saya kirim. Baik, saya share screen lagi. Nah, ini contohnya, sebenarnya contohnya agak di luar konteks teknik mesin ya, atau engineering. Saya punya dalam konteks engineeringnya ada. Misalnya perusahaan manufaktur, bengkel manufaktur ada ya, bagaimana industri itu mau di strategic planning. Atau sebuah industri yang bergerak di bidang manufacturing juga ada contoh-contohnya, tapi ini contoh sederhana yang barangkali industrinya industri jasa apa ya? Jasa wisata. Jadi jasa wisata. Kalau Anda berada di Kota Padang, Anda tahu ini tempatnya di mana? Anda tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Langkisau, Pak, bukan, Pak? Bukan, bukan. Ini bukan ini Kota Padang ini. Nggak tahu ya. Kalau Anda eh, naik dari apa namanya? Dari Koto Kacir namanya di Padang Selatan itu, di atas bukit itu mau ke Pantai Air Manis ya. Nanti ada jalan, nanti sekarang jalannya masih setapak ya, masih kurang bagus. Walaupun sudah dibenahi oleh pemerintah, itu ada namanya tempat apa ya? Paralayang, Bukit Paralayang namanya saya bilang. Ini pemandangan tuh yang ini ya. Di depan saya ini ada pulau namanya Pulau Pisang Besar dan satu lagi Pulau Pisang Kecil, di mana ini bisa apa namanya, bisa berjalan kita dengan kaki sebenarnya. Tapi ketika pasang itu ada ombak, tapi ketika tidak pasang. Tahu Rahma, pernah lihat ini? Tahu yang saya sebut nih? Belum? Bukit Peralayangnya udah pernah sekali, Pak. Oh, udah pernah, malah sudah pernah. Begini kan pemandangannya? Lupa ya. Tinggi ya ke atas ya? Iya, Pak. Lumayan tinggi ya. Nah, ini pemandangannya. Jadi ini contoh sederhana perencanaan strategis untuk usaha paradigling ya. Jadi anggap aja ini semacam ya, contoh saja. Ada perusahaan yang namanya PT Malala Jalalah Resindo, perusahaan kecil sekali, sangat kecil sekali. Ini apa namanya, ingin melakukan strategic planning untuk usaha paradigling. Ini contoh tugas saja ini sebenarnya. Nah, ini saya kira paradigling tuh ini ya, olahraga terjun apa namanya, paralayang ya. Saya tahu. Kalau Anda hari Sabtu jalan-jalan ke apa namanya, jembatan bukan di Bukit Gado-Gado itu nampak ada paralayang itu biasanya. Ya. Dari Kota Padang nggak nampak sih, dari daerah, karena dia kan terjunnya jatuhnya ke di Batu Sembilan dekat daerah Malin Kundang. Bagus tahu Malin Kundang ya, setelah Malin Kundang ya. Belum pernah ke Padang, jalan-jalan lah sini ya. Bagus banyak. Kalau ke Padang jalan-jalan ke, belum pernah ya, Bukit Gado-Gado, Air Manis, apa Situ Nurbaya, nggak tahu, bagus. Belum sempat, Pak. Nggak ada kendaraan juga kalau sampai di Padang, Pak. Oh, jangan sekolah di Padang aja, jalan-jalan banyak juga di Padang ini yang bisa dilihat ini. Rugi kalau tidak ini. Ya, minimal di apalah ya, di daerah Kota Tua dan Pantai Padang. Kemudian ada di situ ada Gunung Padang, ada Situ Nurbaya ya. Mungkin cerita-cerita itu adalah cerita-cerita yang sudah melegenda, sudah diketahui secara nasional. Malingkundang tahu ya, bagus ya. Tahu, Pak. Tahu. Istilah Nah, Malingkundang tahu ya. ya ceritanya juga tahu. Ah, ya. Saya juga pengen ke Jam Gadang sebenarnya, Pak. Situ Nurbaya tahu ya. Tahu, Pak, tahu. Nah, Cerita itu Situ itu Nurbaya. itu dekat-dekat itu Situ Nurbaya sama Malingkundang itu bisa jalan kaki itu sambil olahraga. Kalau saya suka naik bukit itu. Di Bukit Gado-Gado. Karena namanya bukit situ. Baik, nah ini contoh ya di mana Anda akan dihadapkan juga dengan contoh ini nantinya.
Pertama, Anda mengkolek data tentang perusahaan tersebut. Nah, itu yang saya contohkan ini, contoh sederhana. Tentu kalau Anda melakukan strategic planning, tentu janganlah sebut saya perusahaan terlalu besar, Anda melakukan strategic planning untuk bengkel las Anda atau apa, boleh. Tapi kan sebenarnya tetap ada ininya ya, sama ya. Nah, data perusahaan itu data terkait apa? Kalau bisa ini terkait dengan ininya unsur 4M yang saya sebut tadi ya. Baik ya kalau industri jasa material itu tidak ada ya, material itu tidak ada. Kalau industri manufaktur sebagai materialnya itu customer-nya ya, itu industri jasa. Ya, kalau pendidikan kan mahasiswa. Kalau industri dinas itu apanya ya, yang mau berurusan dengan dinasnya. Kalau ini kan tentu customer-nya adalah si apanya, orang yang mau dilayani untuk ini. Terus man-nya adalah SDM-nya tentang, terus mesinnya adalah fasilitasnya, fasilitas baik peralatan atau tempatnya atau ininya. Nah, ini sebenarnya sama nih. Fasilitas dan sarana prasarana ini kita sebut sebagai mesinnya atau sarana prasarana dan fasilitas. Terus operasional, terus tentang produknya sendiri, ya tentang produk yang mau dijual sendiri. Cobalah kita collect data tentang itu. Ya, ini contoh yang saya buat ini datanya perusahaan baru berdiri 2 tahun itu secara umum, ya secara umum. Ya, income-nya berapa per bulan? Ini bisa benar atau bisa mungkin Anda buat semacam apa ya, dalam tanda kutip khayalan saja. Kan ini tugas ini sebenarnya ingin dilihat cara berpikirnya. Terus jumlah konsumen atau ini customer ya, data tentang customernya, ini data customernya, jumlah customernya sekian orang per tahun, ya konsumennya mayoritas orang muda 95%. Nah ini kan perlu data, perlu survei sebenarnya kalau dalam kondisi nyatanya. Mayoritas itu penduduk Padang, yang 20% turis. Nah, ini kan dari data ini kita bisa melakukan data, oh ternyata orang Padang ya, nah, turisnya sedikit. Oke. Terus itu mengenai customer-nya. Terus data yang berikutnya mengenai SDM-nya, tentu instrukturnya yang pendamping terbangnya, tentu jumlahnya, umurnya, kapasitasnya, sertifikasinya. Nah, jadi kalau di sini lebih kepada jumlahnya dan sertifikasinya, cukuplah untuk sementara sederhana. Terus yang berikutnya adalah fasilitas dan sarana prasarana, ya, jumlah peralatan, ya, peralatannya, ya peralatan terbang layangnya atau untuk mengalami terbang layangnya itu peralatan dokumentasi, ada misalnya apa saya tahu ada foto yang disebut GoPro apa namanya ya untuk bisa melihat itu atau apa begitu. Terus ada sarananya, lokasinya bagaimana kondisinya, ya berapa jauh, apakah ada akses jalan, apakah ada akses parkir, ketinggiannya, terus ketersediaan sarana prasarana lain untuk menjangkau daerahnya, itu semuanya adalah sarana prasarananya. Yang berikutnya ini tentang produknya sendiri, ya durasi terbangnya sekian menit, layanannya setiap hari Sabtu Minggu, terus harga per layanan sekian dan segala macam. Ini bisa data, ya ini contoh data dan bisa jadi dikaitkan dengan perusahaan tempat Anda juga punya data-data, ya. Carilah data customer, sekali lagi, carilah data tentang SDM kita, terus sarana prasarana, fasilitas, operasional, dan produk. Kira-kira itulah data terkait dengan perusahaan kita. Nah, kemudian sebenarnya data ini apa namanya dilakukan analisis SWOT, ya. Dilihat mana strength-nya, ya. Tentu tadi yang sisi ini tadi ya, man, peralatan, customer, material, market, uangnya, metodenya barangkali ya, mana yang merupakan kekuatan, mana yang merupakan kelemahan. Nah, itu dilakukan analisis SWOT kira-kira. Nah,
Oke ya, jadi ini contoh saja dia melakukan analisis SWOT, misalnya strength-nya. Ini saya contohkan ya, bisa Anda baca saja nanti ini. Apa namanya, dia dekat dengan Kota Padang itu sebagai kota satu strength, view-nya bagus. Tanya kalau tidak, tanya Rahma, bagus itu saya rasa. Ya, apalagi untuk orang pacaran kalau jam sekian enak bagus sekali katanya tuh. Ya Rahma ya. Pak, kalau matahari terbit, terbenam bagus gitu. Bagus kan? Nah, jadi saya lihat banyak sekali orang muda-mudi entah kemana suka ke atas itu tuh. Ya, kalau matahari terbenam, barangkali dia view-nya bagus ya. Instruktur tandemnya sudah berpengalaman, dia bilang sudah punya sertifikat, ya sudah ada kelompok ini customer, ya, customernya sudah ada grup WA-nya lah kira-kira begitu. Ini beberapa yang ada ya. Terus customernya merasa puas, customernya didominasi oleh anak muda 90% dan menjadi tren baru dalam olahraga. Ini dianggap sebagai strength-nya. Weakness-nya dia mengatakan harganya relatif mahal kalau ditanya, ini kan survei semua ya. Terus marketnya, dari marketnya kan tadi ada analisisnya apa namanya 6M ya, customer, market dan segala market juga. Dari marketnya itu belum dikenal nih, kata-kata belum dikenal nih jadi semacam tanda karena tidak ada yang banyak tahu, hanya beberapa aja komunitas yang tahu. Anak muda banyak kurang tahu daerah adanya olahraga tersebut. Durasinya pendek, itu dia bilang. Nah, rute ke tempatnya itu masih jalan setapak. Ini yang menjadi masalah. Itu menjadi semacam kelemahan kita. Belum ada penunjuk arah yang representatif, ini dia anggap dalam tugas ini ya. Nah, tidak ada transportasi kembali. Jadi kalau sudah jatuh kembali lagi ke atas, coba lagi untuk bayar lagi, tidak ada. Ya. Tempat areal parkir yang kecil. Jumlah instrukturnya tadi 2 orang, dianggap masih kelemahan karena sedikit. Jumlah customer sekitar 10 orang per minggu, ini masih dianggap kelemahan karena dianggap masih sedikit yang masih bisa ditingkatkan. Nah, ini kira-kira SWOT yang dia buat. Opportunity-nya atau opportunity tadi sekali lagi strength dan weakness ini dari internal dia sendiri yang bisa dia kontrol sebenarnya, kalau ini dari eksternal dia. Jadi dari eksternal atau pengaruh lingkungannya yang memberikan positif opportunity. Yaitu pertama kaum muda yang gemar travel, olahraga menantang itu dianggap sebagai opportunity. Terus opportunity yang lain adalah Pemda, yaitu dianggap dalam sini Kota Padang yang sedang giat-giatnya memberi budget atau memberikan semacam program-program kegiatan untuk pengembangan wisata dan olahraga di daerahnya. Itu dianggap sebagai opportunity. Opportunity yang lain mungkin yang bisa berpengaruh adalah media sosial yang relatif Facebook, Instagram, dan YouTube yang katakanlah murah, kadang-kadang hampir gratis dibandingkan dengan media-media yang berbayar seperti TV, leaflet, selebaran, brosur, radio dan segala macam yang mungkin berbayar. Nah, barangkali itu dianggap sebagai opportunity dan tingkat orang datang ke Padang setiap tahun yang terus meningkat. Ya, ini dianggap sebagai opportunity. Jadi orang datang, mudah-mudahan dari sebagian orang datang itu ada yang hinggap untuk olahraga. Kalau treat yaitu ternyata ada juga agen travel lain yang mungkin usahanya hampir sama, ya mungkin di dalam Langkisau katanya tadi atau bagaimana, itu ya, ya mungkin bisa jadi lawan beratnya juga. Atau travel agent, ya kalau mungkin kaum muda tadi walaupun ada yang gemar tapi ada kaum muda yang tidak suka juga. Mungkin nomor 4 COVID ya, ini saya lupa ada pandemi ya, itu salah satu treat atau ini salah kata treatnya ya, ini harusnya treatnya pakai treat ya, treat ya, COVID ya, COVID
coronavirus ya, yang merupakan suatu ancaman sebenarnya yang berasal dari eksternal yang jelas dalam 2 tahun terakhir ini itu mengancam seluruh aktivitas strategic planning dimanapun saya kira di lembaga apapun ya. Nah, jadi inilah kira-kira contoh yang bisa Anda lakukan untuk bagaimana langkah pertama yaitu where we are now ya. Kita collect data dan kita analisis data yang ada yang kita collect dan kita golongkan dia dalam analisis SWOT. Nah, kemudian kita balik kepada ini, kepada where we want to go. Nah, ini kebetulan ini masih tanggal lama ini tugas tahun 2018 saya ambil contoh ini. Tugas lama ya sebenarnya. Oke, ini bisa Anda lihat ini. Semacam visi dan misi. Ya, sayangnya di sini tidak ada tujuannya, belum saya buat. Tujuan harusnya ada tujuan dan sasaran. Biasanya ada juga dia satu paket itu. Ada visi, ada misi. Itu yang paling pendek. Sebenarnya tujuan lebih panjang. Tujuan ini yang saya sebut, yang kemarin disebut harus didefinisikan sebagai SMART. SMART kemarin ya. SMART, SMAT itu. SMART, tujuan. Tujuan itu ini ya. Oke. Nah, di sini karena industrinya jasa, maka yang menjadi visinya adalah 2 kata saja ya, trust, terpercaya, dan services, melayani ya, pelayanan dan terpercaya. Nah, untuk mewujudkan kata terpercaya, maka mewujudkan kata terpercaya, dia punya misi yang berkaitan dengan terpercaya juga dan profesional yang meningkatkan tata kelola atau manajemen kelola di tempat dia sehingga dia mampu menjadi profesional dan dipercaya orang ya. Kemudian memasyarakatkan olahraga planning sebagai dikenal sebagai ini supaya dikenal dan memberi layanan ya. Jadi sebenarnya memang harus terikat ada ikatan antara visi dan misi. Nah, sayangnya di sini tidak diberikan seharusnya ada tujuannya ya. Bagaimana supaya profesional itu apa tujuan yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya jadi terpercaya itu bagaimana tujuan yang harus dilakukan? Itu ada di bawahnya lah. Tapi untuk sekedar tugas strategic planning yang kita tidak sampai di sana. Ya. Ya, seharusnya ada tujuan, terus ada sasaran. Dari sana nanti keluarlah yang disebut segala indikator itu. Ya, segala indikator itu. Karena dia dari visi misi ini. Ini satu masalah lagi ini ya, dalam suatu perencanaan strategis ini cukup panjang nih. Bagaimana visi itu dilahirkan tujuannya. Dari tujuan itu ada sasaran. Dari tujuan misalnya ada 3 sasaran. Tujuan 1. Tujuan 2 ada 2 sasaran. Setiap sasaran itu punya indikator. Sasaran ini indikatornya ini indikator. Nanti ditanya di yang berikutnya. Tapi untuk untuk bahan yang ini kita cukup hanya visi misi saja karena nanti terlalu berat bagi Anda ya, cukup ini karena stres kita bukan di visi misi ini, lebih kepada bagaimana SWOT ini melahirkan rencana strategis sebenarnya, itu yang menjadi stres kita. Oke. Berikutnya adalah sebenarnya saya ingin agak berpindah ke tempat lain, sesuatu yang hampir semua industri industri jasa ini memberi kata terpercaya ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin agak saya di luar konteks ya, di luar konteks. Kalau Anda lihat di sini kata terpercaya itu bahasa Inggrisnya adalah trust ya.
menarik ya, ada theory of trust ya, di mana itu menjadi saya kebetulan tahu bahan ini sedikit ya. Dia mengatakan bahwa trust itu adalah puncak dari segalanya. Sesuatu perusahaan itu akan menjadi mahal kalau tidak ada trust sebenarnya. Jadi mengapa Anda membuat rule, mengapa Anda mengawasi sesuatu, mengapa Anda itu kan semuanya memerlukan ongkos semua ya. Anda memerlukan gerbang, memerlukan cek pakai sensor, semuanya Anda buat supaya karena mengapa kita nggak pernah percaya, trust kita nggak ada. Kalau sudah ada trust sebenarnya nggak perlu alat itu, sehingga semuanya jadi murah. Benar nggak ya? Coba aja pikirkan ya. Anda membangun kota ini ada polisi karena nggak ada trust. Kalau semuanya ada trust, orang percaya semuanya patuh, maka polisi nggak perlu ada. Kalau polisi nggak perlu ada, berarti cost of polisinya jadi nol. Ya, trust. Ya, theory of trust itu begitu kira-kira. Mengapa saya hubungkan? Karena hampir semua visi dan misi dari lembaga pelayanan itu adalah melahirkan trust, tingkat kepercayaan. Nah, di dalam kepercayaan ini ada satu teori yang cukup menarik di dalam manajemen, yaitu theory of trust ya, sebut ya. Jadi kalau saya boleh ini gambaran di sini ya, tapi yang aslinya saya ini ya. Saya coba lari ke ke ini ke internet. Nah, ini ada pohon trust namanya ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Ini menarik sekali. Disebutkan bahwa trust itu dilahirkan oleh dua unsur. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini saya besarkan. Cukup nampak dilihat. Ya, bisa juga ya. Ya, kalau Anda bisa dilihat saya punya ini slide ini. Bisa, Pak. Oke. Jadi trust itu dilahirkan ada unsur yang disebut kompeten atau bahasa Indonesianya kompetensi dan ada yang disebut karakter. Loh, apa itu? Anda akan percaya seseorang atau sebuah perusahaan kalau dia memiliki kompetensi. Ya. Benar ya? Betul, betul kan? Misalnya gini, kompetensi ini dilahirkan dari dua hal. Ya. Jadi pertama adalah capability dan result, ya. Nah, yang disebut capability itu apa? Kemampuan, skill, pengetahuan, dan experience. Ini tiga kata kunci yang Anda kejar di dalam S2 atau S1 sebenarnya ada ingin mencapai sebuah knowledge sebenarnya. Kata ini aja sebenarnya. Knowledge ini didapatkan di sekolah. Skill juga didapatkan di sekolah, tapi kadang-kadang ini sekolah yang lebih motorik, ya lebih motorik. Experience ini tidak didapatkan di sekolah, ya. Ini di dalam lapangan di tempat Anda bekerja, experience pengalaman. Ketiga hal ini akan menghasilkan capability. Ya. Capability ini akan menghasilkan kompetensi. Anda disebut kompeten kalau Anda punya skill, punya pengetahuan, dan punya pengalaman. Tapi juga Anda punya kompeten kalau Anda sudah menghasilkan sesuatu yang nyata, result. Ya. Kalau Anda sudah menghasilkan sesuatu yang nyata, dan itu sudah berlalu, dan diulang-ulang sudah nyatanya memang terus benar, maka itu disebut reputasi. Reputasi itu adalah perulangan dari skill, knowledge, dan experience Anda. Kalau punya sekali perulangan itu punya reputasi. Kalau tidak punya sama sekali baru-baru itu you don't have a reputation namanya. Ya. Jadi yang sebelah sini ini kalau sudah selesai Anda melakukannya, ya performance-nya, bagaimana Anda melakukan yang tadi, ya. Semua ini menghasilkan kompetensi. Tapi belum tentu menghasilkan trust. Mengapa? Karena kompetensi trust itu dibentuk oleh satu faktor lain, yaitu yang disebut dengan faktor intrinsik yang berada di dalam. Ya, maka tuh saya buat nih pohon ini.
Ya, kompeten itu sesuatu yang nampak. Ya, kalau pohon itu sesuatu yang nampak. Kemampuannya, pengetahuannya, skill-nya, reputasinya, ya, dia sudah pernah melakukan itu, sudah punya pengalaman tentang itu, resultnya sudah ada. Itu yang sesuatu yang nampak. Tapi ada sesuatu yang tidak nampak. Ya, walaupun Anda punya pengetahuan, punya skill, tapi karakter Anda jelek, tidak jujur, ya, selalu berbohong dan segala macam, itu tidak juga akan menghasilkan sebuah trust. Jadi ada intrinsik di dalam ini. Nah, itu yang disebut karakter ya. Nah, disebut kalau saya bilang karakter itu dibangun oleh integritas. Integritas itu yang jujur, fair, ya, open, transparan, ya. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang sangat baik, sangat jujur sekali, tapi dia tidak kompeten, tidak punya kemampuan, ya tidak akan menghasilkan trust. Saya nggak akan trust pada dia. Atau perusahaan tidak akan pernah trust pada dia. Tapi orang yang mampunya sehebat sekali, kemampuannya tinggi, hasilnya reputasi, tapi punya karakter yang buruk, juga tidak akan menghasilkan kepercayaan. Saya tidak juga percaya pada. Kepercayaan itu akan timbul kalau dua faktor ini dimiliki. Sehingga nampaklah suatu pohon kepercayaan. Ini teori tentang trust. Oke ya. Demikian pun dalam strategic planning, kita akan menghasilkan trust pada customer kita. Trust itu dibentuk oleh hasil yang sudah kita nampakkan, kompetensi yang kita punyai, atau perusahaan yang punyai. Artinya apa? Pengetahuan perusahaan yang ada, pengalaman dia ada, skill, apa tadi? Knowledge, apa tadi? Experience, pengalamannya ada, dan punya reputasi, tetapi sekaligus punya track record karakter perusahaan atau karakter diri atau perusahaan yang punya integritas, harus jujur, harus transparan, ini dan segala macam. Tidak mudah ya. Maka itu kadang-kadang ya ini banyak nih pohonnya sama ya. Ini cara-cara orang melukiskan teori tentang trust, tentang leadership itu begitu. Yang dikemukakan oleh seorang ahli manajemen ya tentang leadership ini. Mengapa saya singgung ini? Karena hampir semua industri atau industri yang sifatnya services sekali lagi itu memberikan visi trust, terpercaya pada visinya. Banyak itu. Nah, maka kita ulang lagi, apa itu terpercaya? Terpercaya itu adalah perpaduan antara kompetensi dan karakter. Salah satu aja pincang itu kita tidak pernah menghasilkan tingkat kepercayaan. Jadi suatu usaha Anda punya kompeten, punya skill, punya experience, punya knowledge, tapi juga harus punya integritas. Nah, kalau sudah ini semuanya murah. Orang nggak perlu lagi begini. Ketika kita punya trust, jadi kalau beberapa industri jasa itu dia sudah memiliki trust tentang industri jasa yang lain. Ketika dia punya trust, nah dia tidak perlu cost yang terlalu besar. Kita menghabiskan uang yang cukup besar karena kita belum tahu, ya trustnya ini belum tahu, kompetensinya belum tahu, karakternya belum. Karena maka itu kita buat sistem seleksi segala macam sehingga kita kira-kira ingin mendapatkan sesuatu yang benar. Ya. Jadi kalau memang ya, di dalam strategic planning kita, sekali lagi kita kembali, karena di visi misi ini ada kata-kata terpercaya, maka saya berusaha tadi menjelaskan teori tentang apa itu terpercaya atau trust tersebut. Dan ini hampir melibatkan hampir seluruh perusahaan. Oke ya, itu aja. Barangkali tentang ini ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau diskusikan?
Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Mungkin terkait suatu kasus, Pak, suatu perusahaan mungkin seperti Nokia dan para kompetitor smartphone lainnya, mungkin Bapak tahu Nokia kan, Pak, smartphone Nokia, HP Nokia dulu pada zamannya kan memang menguasai bangsa pasar. Kemudian jika dilihat dari analisis SWOT-nya, pada zamannya mungkin Nokia adalah bangsa pasar yang menguasai brandingnya, branding pasar HP. Dikenal sebagai perusahaan brandingnya, mungkin terkenal akan hal tersebut kemajuan dari suatu perusahaan, mungkin karena terlena dari branding yang telah terkenal tersebut, proses kemajuan dari suatu perusahaan juga menjadi lambat atau kompetisinya juga kurang. Kemudian kalau dari hasil tersebut mulailah terjadi kejatuhan ekonomi. Dalam artian tersebut bahwa branding atau mutu dari perusahaan seperti Nokia tersebut tidak berjalan dengan baik jika tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah benar seperti itu ya, Pak? Kalau dari analisa strength branding. ya, jadi dalam Nokia kalau kita lihat sejarahnya mereka tidak menerapkan teknologi Android kalau tidak salah ya. Kalau Nokia itu lebih kepada ini. Jadi ada opportunity-nya adalah perkembangan teknologi gadget smartphone ini ya. Itu juga ada threat ya. Jadi ada perkembangan teknologi bisa menjadi opportunity dan bisa menjadi threat, ancaman bagi kita. Nah, ketika itu perkembangan teknologi ini dicuekin ya, apa namanya? Tidak. Dia pede dengan teknologi non Android ya, kalau tidak salah ya. Ya, dia tidak ini akibatnya opportunity dari perkembangan teknologi ini dia tidak manfaatkan dalam strategic planning dia, terutama kalau setahu saya dari segi teknologi Android ya. Maka akibatnya dia kalah bersaing dengan kompetitor ya. Jadi trade lainnya kompetitornya yang memakai teknologi baru, masalah ya, Samsung dan lain-lain. Nah, kita juga sekarang ini itu dari segi apa namanya teknologi yang berkaitan dengan Android. Kalau tidak salah saya dari situ. Kalau di analisis SWOT-nya ya begitu kira-kira. Di mana di opportunity-nya adalah ada peluang pemanfaatan teknologi baru. Seperti juga di dalam sekarang ini barangkali teknologi 5G dan segala macam ya. Kalau suatu smartphone tidak memakai itu barangkali juga bisa juga bernasib sama seperti Nokia barangkali ya. Kan new technology itu juga dalam analisis SWOT-nya juga bisa membuat satu perencanaan strategis ke depan ya. Kalau tidak dipakai ya itu mungkin jawaban saya. Siapa yang tanya? Bayu ya, siapa? Halo? Bagus tadi, Pak. Salah saya. Siapa namanya tanya? Bagus Fadli. Oh, Bagus Fadli ya. Bagus ya. Itu bagus ya. Kalau pendapat saya, kalau nggak salah ya, Nokia itu tapi terakhir dia memakai teknologi Android juga. Android itu ada teknologi ininya, teknologi perangkat lunak itu. Ini semacam operating system dari kalau nggak salah dari BlueBerry pun itu suatu operating system yang ada di smartphone yang juga kalah juga akhirnya dengan Android. Sekarang ya hampir semuanya teknologi Android yang barangkali ada lagi teknologi baru yang suatu perusahaan lambat melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi ini akan juga ini. Tapi ini konteksnya lain ya. Kalau yang trust ini konteksnya konteks lebih luas. Maka saya menarik karena ternyata teori trust ini banyak dipelajari oleh para ini. Kalau Anda mau jadi manajer-manajer yang ini harus belajar teori trust ya. Karena ini
ya suatu teori yang sudah benar lah, dianggap sudah teori yang psikologi manajemennya ada benar, ya. Oke, ada pertanyaan sini? Nggak ada. Nah, ini di luar konteks ya. Saya menerangkan di luar konteks sedikit tentang teori tentang trust. Ya, karena mengapa tadi di visi misi saya lihat ini, saya baca visi misi perusahaan itu sebenarnya kan dia ingin mewujudkan suatu trust itu. Mengapa? Karena ketika ada trust tersebut, berarti dia punya kompetensi, punya kemampuan, kompetens dia, dan dia bisa dipercaya, punya integritas. Ya, kalau dua tuh sudah Anda punya, Anda udah susah perusahaan Anda itu. Nah, kompeten juga nggak punya, terus nggak punya integritas. Nah, itu nggak bisa diharapkan itu biasanya. Oke ya. Oke, kita ini kita melangkah ke sedua langkah ya, sudah dua ya, after where we are now dan where we want to go. Nah, kemudian kita sambung sedikit dari SWOT ini. Dari SWOT itu kan kita ada 4 ya, strength, weakness, opportunity, dan kita melakukan semacam rekomendasi. Nah, ini yang paling mahal dalam suatu strategic planning. Bagaimana data SWOT itu bisa melahirkan sebuah strategi. Sekali lagi, ini yang termahal dari sini. Strategi itu lahir sebenarnya dari SWOT. Bagaimana SWOT itu bisa melahirkan strategi yang benar. Nah, pertama nih kita cobalah. Strateginya adalah bagaimana dia mengurangi kelemahan dia, ya. Mengurangi kelemahan ini sebenarnya salah tulisannya ini ya. S ini bukan S ya, W ya, mengurangi kekurangan atau weakness, tapi menambah keuntungan dari peluang. Dari peluang yang ada dia manfaatkan. Jadi itu strateginya. Nah, tadi ada disebut weakness-nya misalnya belum dikenal layanan planning ini, ya. Terus ada peluang kaum muda yang gemar olahraga yang menantang, itu opportunity nomor 1 kalau tidak salah tadi ya. Terus ada media sosial yang banyak digemari dan kebetulan tidak berbayar juga. Bagaimana kita melahirkan sebuah strategi itu ini? Nah, ini barangkali nanti strateginya adalah, kata kuncinya adalah apa ya bahasa Inggrisnya, to promote, bagaimana mempromosikan, memperkenalkan. Jadi, nah, tetapi dari strategi ini nanti akan lahir ya bagaimana promosi ya. Jadi yang kata kunci untuk strategi pertama adalah promosi atau memperkenalkan, saya kira itu. Yang kedua adalah misalnya bagaimana dia tadi dibilang kelemahannya banyak ya, prasarana-sarananya ya, masih aksesnya masih jelek. Masih tidak ada tanda-tanda petunjuk ya, tempat parkir dan segala macam. Bagaimana seluruh kelemahan ini ya, seluruh kelemahan sarana prasarana ini dapat diperbaiki dengan memanfaatkan peluang dari misalnya ada opportunity dari Pemda ya, dari Pemda yang mengembangkan ini ya. Maka dan opportunity dari pertumbuhan wisatawan di Sumbar. Ini data yang lama ya, 12% setahun. Ini bagaimana kita manfaatnya. Jadi mana tadi? Maaf. Ya. Strategi nomor 2 ini adalah apa ya? Akses, kata kuncinya, meningkatkan akses ke lokasi. Jadi yang diperbaiki itu sarana prasarana di sini. Ya, kalau di sini lebih kepada promosi supaya orang tahu, yang di sini lebih kepada akses sarana prasarana. Ya, ini strategi yang berasal dari SWOT kita.
Nah, rekomendasi yang ketiga, rekomendasi dari analisis SWOT ini dalam tugas ini adalah misalnya mempertahankan kekuatan, strength-nya yang ada, ya punya instruktur, view-nya bagus, ya. Terus menambah keuntungan dari peluang, opportunity yang ada, dan mengurangi kekurangan dan menghindari ancamannya, komplit lah strateginya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari strategi ini? Yaitu misalnya tadi disebutkan apa namanya? Ada strength-nya instruktur ya. Terus tapi instrukturnya disebut juga sedikit, masih sedikit, tapi sudah ada instruktur. Jadi bagaimana meningkatkan jumlah instruktur tandem disertai dengan memberikan pelatihan kompetensi pada instruktur baru, ya. Kemudian menambah jumlah peralatan yang terkait dengan olahraga paradigling. Nah, sehingga meningkatkan layanan yang prima. Jadi kata kunci dari yang nomor 3 ini sebenarnya adalah ini ya, bentar ya. Ini layanan. Mana ya? Nah, ini saya enggak. Jadi bagaimana ini layanan ini? Bagaimana layanan ini bisa ditingkatkan? Layanannya meningkat kalau SDM-nya, instrukturnya juga lebih banyak, atau peralatannya bertambah, atau peralatan pendukung untuk olahraga ini juga bertambah. Jadi layanannya itu diperbaiki dengan SDM ya, dan dengan sarana prasarana yang ditambah. Ini meningkatkannya. Jadi dari SWOT ini, dari SWOT ini dalam teori ini dilahirkanlah 3 strategi utama. Nah, maka itu namanya strategic planning yang akan dilakukan 2 atau 3 tahun ke depan. Yaitu kata kuncinya adalah ini. Promosi, ya, akses. Kalau ini berkaitan dengan sarana prasarana, jadi kalau 4M itu mesinnya lah, sarana prasarana dan fasilitas. Kalau ini lebih kepada produk itu sendiri. Dan yang ketiga adalah yang layanan. Layanan itu tadi ada 2, layanan berkaitan dengan man atau SDM-nya yang ditambah, atau berkaitan dengan sarana prasarana dalam artinya mesinnya, peralatan untuk yang perlu sehingga dengan peralatan diperbaiki dan SDM yang diperbaiki atau ditingkatkan, maka layanan olahraga itu menjadi lebih baik. Nah, ini strateginya. Nah, itu cara berpikir ini yang saya cobakan exercise ke Anda. Jadi ini yang paling penting ya, bagaimana suatu SWOT menghasilkan strategi. Nah, dari strategi itu menghasilkan beberapa desain. Ya, ini siapa ini? Ke toilet ya, menghasilkan desain. Ya, ini. Jadi apa itu desain? Desain itu adalah rincian lagi dari strategi. Ini desain. Ya. Tadi kan punya 3 strategi. Masih bergerak-gerak seterusnya. Ya, punya 3 strategi. Nah, setiap strategi itu punya desain. Strategi pertama adalah bagaimana promosi, ya, to promote, ya, bagaimana strategi ya. Nah, desainnya apa? Ya, di sini ada 3 desain, ya. Iklan, ya, instant made, saya nggak tahu ini dulu tugas saya ambil aja ya, membuat hashtag. Jadi ada ini membuat iklan di Facebook dan YouTube. Itu strateginya promosi dari sebuah SWOT. Kelemahan yaitu belum terkenal dan ada opportunity media massa atau media medsos yang bisa dipakai untuk melakukan itu. Kemudian akses lokasi, ya, akses adalah sebuah strategi
Dan dari strategi ini melahirkan beberapa desain kegiatan, yaitu membuat petunjuk arah, membuat lapangan parkir, dan membuat jalan. Ya. Nah, ini tentu bekerja sama dengan opportunity yang berasal dari tadi Pemda. Pemda punya opportunity lagi menggiatkan, ya tentu Anda harus, tidak mungkin perusahaan Anda yang melakukan ini, Anda melakukan semacam kerjasama dengan Pemda. Nah, ini strategi kedua ini adalah meningkatkan akses, tapi bekerja sama dengan Pemda ya untuk opportunity-nya. Terus yang ketiga adalah layanannya diperbagus, meningkatkan layanan. Ya tadi baik dari SDM, jumlah instruktur, maupun dari segi peralatannya. Peralatan adalah peralatan paradigling-nya ditambah. Tadi ada datanya berapa tadi? Ada 2 atau 3 peralatan paradigling. Terus peralatan untuk memfoto di udara, barangkali itu memberikan ini. Ya, semacam membeli GoPro atau apalah, begitulah. Peralatan begitu, sehingga orang bisa merasa ini lebih baik, lebih mengalami, dan bisa mendapatkan dokumentasi dari proses dia terbang di udara, barangkali begitu ya. Nah, ini suatu desain contoh ya untuk layanannya lebih baik. Jadi ada macam-macam strategi, ada dari semacam strategi, ada mengalirkan beberapa desain kegiatan di sini. Nah, oke ya, jadi Anda harus tahu beda strategi dengan desain ini. Apa namanya? Apa ya? Misalnya begini ya, kalau Anda misalnya sakit ya, sakit demam ya, untuk penyembuhannya strateginya, demam itu kan apa namanya? Panas, terus ada virus yang masuk, terus apa namanya? Badannya agak turun, drop biasanya. Maka strateginya biasanya 3 dokter itu. Ya, strateginya apa namanya? Panasnya diturunkan. Itu strategi. Kemudian strategi kedua adalah virusnya dimatikan. Yang ketiga strateginya adalah tubuhnya disehatkan atau dibuat ini. Nah, untuk strategi pertama, misalnya panasnya diturunkan, ya macam-macam desainnya, bisa disuruh kompreskan pakai itu, pakai air dingin, atau bisa apa, minum paracetamol atau minum obat yang lain. Ya, kalau Anda pergi ke dukun bisa dikasih daun sitawas dingin gitu ya, untuk itu. Macam-macam tuh strategi untuk sebuah strategi untuk desain yang bisa dilakukan untuk strategi menurunkan panas. Ya. Nah, kalau meningkatkan kondisi tubuh lebih baik, ya strategi yang dilakukan bisa dikasih vitamin, atau bisa disuruh makan banyak, atau disuruh tidur lebih banyak. Nah, tiga desain itu adalah tujuannya untuk strategi supaya kesehatan itu jauh lebih baik. Apa namanya, indeks kesehatannya, ya itu jauh lebih baik. Nah, itu contoh ya. Jadi setiap strategi itu punya bermacam-macam desain yang bisa diterapkan. Strategi itu lebih apa ya, lebih di atas dia. Atau strategi itu belum jelas resources-nya. Kalau desain sudah jelas. Misalnya tadi, kalau di dokter saja strateginya menurunkan panas. Itu strategi, tapi tidak jelas resources apa yang dipakai. Tapi desainnya misalnya pemberian obat, nah, sudah jelas resource-nya paracetamol. Misalnya melakukan teknik penurunan langsung dengan temperatur yang lebih apa namanya, dikasih apa namanya, sebetulnya dikasih sapu tangan supaya ini ya, supaya dikompres ya. Nah, dikompres dengan ini. Nah, resources-nya jelas, sapu tangan, kasih air dan segala macam, itu resources-nya. Jadi kalau desain itu sudah jelas resources-nya, tapi strategi itu belum jelas lagi resources yang dipakai. Oke, kira-kira.
Nah, ini dari setiap strategi ini punya desain, punya schedule. Tadi ada apa namanya? Ada 3 apa namanya ini sudah di ini nih. Ini sudah dicoret-coret ini sebentar. Ini harusnya tidak dicoret-coret. Sudah dicoret semua ya. Ini saya coret-coret semua nih, saya rapikan lagi. Oke, ya sini. Nah ini. Oke, ya. Nah, tadi ada punya 3 strategi sekali lagi. Strateginya adalah promosi, akses, dan layanan. Nah, setiap promosi ini punya 1, 2, 3 desain, dan setiap desain itu punya schedule. Ya, 2 tahun misalnya ini punya schedule. Nah, kemudian ini untuk menjawab pertanyaan when, kapan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan what dan how much. How much. Ini ada strategi sama, promosi, akses, layanan. Setiap itu punya 1, 2, 3. 1, 2, 3, dan 1, 2, 3 contohnya. Nah, setiap 1, 2, 3 ini ada resources-nya. Karena dengan resources nanti keluar biayanya. Misalnya membuat event Instamet dan lomba foto bersama pencinta Instagram di Padang. Itu desain. Maka resources-nya apa? Kegiatan atau event tersendiri. Itu resources-nya. Uangnya berapa? Nah, 5 juta ini adalah uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan itu punya inilah ya, panjang loh. Ada satu proposal itu, proposal kegiatan itu. Yang nilainya 5 juta. Nah, misalnya membuat iklan di web. Nah, maka resources-nya apa? Iklan itu sendiri. Jadi barang itu di Facebook atau di Instagram atau di YouTube. Kalau Anda menyuruh orang profesional membuatnya, berapa biayanya? Inilah 4 juta. Kira-kira begitu. Ya. Misalnya membuat nomor 2 ya. Nomor 2 adalah membuat petunjuk arah ke Limau Manis. Resources-nya apa? Barang itu, petunjuk arah itu. Ya, tentu itu dibuat di bengkel, segala macam ya. Ada besinya, ada hurufnya yang tempel. Berapa biayanya? Inilah biayanya. Kira-kira begitu. Nah, membuat lahan parkir, saya buat ini 0. Mengapa? Karena dia dibantu oleh Pemda. Nah, berarti resources-nya tempat parkir, jalan baru. Barangkali ini bentuk perancangan satelit belum tentu tempat parkir ya, mungkin proposal mungkin lebih cocok ya, proposalnya. Karena Anda harus membuat proposal ke Pemda itu. Gitu. Nah, demikian juga untuk membuka rekrutmen pekerjaan sebagai instruktur ya. Tentu resources-nya rekrutmen. Berapa? Untuk rekrutmen itu Anda bentuk ya segala macam kegiatan dan segala macam, mengumumkan dan segala macam, tentu kegiatan itu ada uangnya. Menambah peralatan tentu beli peralatan, jelas. Menambah peralatan ekonomi tentu beli. Ini ada jelas ongkos belinya, harga barang tersebut. Jadi harga barang dan harga kegiatan semuanya ini jelas di sini. Inilah yang disebut dengan how much-nya, ya. Ini resource-nya. Sumber daya untuk melaksanakan kegiatan itu apa saja, ya. Oke. Kemudian siapa yang mengerjakan, ya? Untuk promosi siapa? Untuk membuat akses siapa, dan untuk membuat meningkatkan layanan itu siapa yang melakukannya. Who do it? Nah, berarti ini ya dari strategi tadi ya, 3 strategi, ada 3 desain masing-masing strategi, jadwal, resources, dan biaya. Kemudian siapa yang melakukannya, itu adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 3. How to get there? Bagaimana kita mencapai strategi kita? Tentu dengan cara membuat strategi, ya, membuat desain, membuat rencana kegiatan dengan jadwal,
mencarikan resources yang dapat melaksanakan desain tersebut dengan harganya atau biayanya, kemudian dengan mengelola siapa yang melakukannya. Ya. Kemudian terakhir adalah how we know that we are achieved. Nomor 4, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berhasil. Maka di sini kita sebut sebagai indikator, ya. Ada indikator di sini, KPI, ya, Key Performance Indicator atau indikator keberhasilan. Nah, tentu list ini terkait dengan program-program yang Anda lakukan. Anda tadi programnya apa? Memperkenalkan, ya, to promote. Ingat tadi, promosi, strateginya akses dengan layanan. Tentu itu yang kita lihat indikatornya. Ya. Misalnya untuk promosi, tentu saya ini si web, like Instagram, hashtag, subscribe, barangkali itu. Ya. Bagaimana kondisi sekarang, bagaimana kondisinya 3 tahun ke depan. Ya, kira-kira beginilah. Misalnya itu. Ya. Ya. Nah, kemudian Anda tadi melakukan misalnya kegiatan apa namanya? Meningkatkan layanan. Nah, tadi ada peralatan yang bertambah, peralatan dokumentasi yang bertambah. Di sini bisa dibuat sebagai suatu indikator, misalnya jumlah instruktur, ya, dari 2 orang, 4 orang naik jadi 5 orang. Ini proyeksi ke depan. Jumlah peralatan dari 4, 6 sampai ke 8. Nah, apalagi, ya. Bisa jadi dibuat ini apa namanya? Akses, ya. Akses ini petunjuk arah, ya. Bisa jadi ditambah. Belum ada petunjuk arah, sudah ada petunjuk arah, ya. Atau yang tadi apa namanya? Apalagi tadi akses, tapi apa ya? Lapangan parkir, jumlah parkir, jumlah luas lapangan parkir misalnya, bisa jadi semacam ini. Dan yang terakhir yang terpenting adalah secara umum kalau strategic planning tentu jumlah konsumennya. Atau nomor 8, jumlah omsetnya. Uang yang Anda peroleh. Jumlah konsumennya. Naik nggak dengan naiknya ini ke atas? Atau omset Anda meningkat nggak? Ya, kalau tidak meningkat, ya apa gunanya melakukan strategic planning tersebut? Ini juga merupakan satu indikator. Jadi inilah indikator-indikator yang mengatur, yang mengatakan Anda berhasil dalam melakukan kegiatan. Ya, sekali lagi, secara umum, yang Anda lakukan adalah strategi adalah 4 step berikut, ya. Dan setiap step itu punya data dan analisis SWOT. Dari analisis SWOT, kemudian where we want to go, tadi visi misi, kemudian dari SWOT ini baru nyambung sini. Bagaimana kita melahirkan suatu strategi, dan strategi kita melahirkan sebuah, tadi saya sebut desain atau rancangan. Desain saya sebut tadi, setiap desainnya memerlukan resources, memerlukan jadwal, memerlukan biaya, dan memerlukan orang yang melakukannya, PIC. Kemudian bagaimana saya tahu bahwa saya sudah berhasil. Nah, ini kira-kira logika dasar dari strategic planning. Tugas Anda membuat yang seperti ini, tapi tentu dengan analisis SWOT yang berbeda, dengan strategi yang berbeda juga. Ya, kebetulan saya strateginya ini adalah 3 kata kunci. To promote, mempromosikan, to akses ke tempat lokasi, dan layanan, servicesnya ditingkatkan. Ya, supaya dia menjadi visinya tercapai, ya. Tadi visinya terpercaya dan apa tadi ya? Dan melayani, ya. Percaya dan melayani kalau nggak salah. Percaya dalam melayani. Dan melayani kan, ya. Dia bisa melayani kalau alatnya bagus, orangnya bagus. Ya. Terus ya terpercaya, ya itu dengan alat yang bagus dan percaya dan punya reputasi orangnya, dia bisa, dan instrukturnya punya pelatihan, punya sertifikat, nah, kita terpercaya. Kan itu inti-inti dari
strategic planning. Nah, ini contoh konkret dari kasus ini. Nah, untuk berikutnya adalah di Anda. Jadi Anda sejak saat ini sudah berpikir-pikir apa ya. Jadi judul Anda tuh perencanaan strategi apa? Perencanaan strategis bengkel usaha manufaktur atau bengkel reparasi ini atau bengkel las atau apa? Atau dinas apa? Industri apa? Tempat si Vicky atau tempat si ini Bayu. Bagaimana perencanaan strategis? Dengan melihat alur cara berpikir ini. Sehingga Anda mengerti bagaimana cara berpikir suatu perencanaan strategi. Itu dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan.